saya selalu menyampaikan fakta bahwa APBD kita ini dalam keadaan tekor. Kenapa? Memang ada utang masa lalu yang belum terbayar. Kalau tak percaya nanti lihat audit BPK. Benar nggak? Berbohong nggak saya? Nah, lalu saya dibilang gubernur curhat, suka curhat. Bukan itu faktanya. Faktanya memang ada, real adanya. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa begini, kita belajar transparan. Tak usah lagi kita belajar di main-main di ruang-ruang gelap. Tidak zamannya. Karena kita ingin membangun Riau. Saya butuh dukungan teman-teman ini membangun Riau. Lalu saya datang ke Jakarta, bawa gubernur, bupati, dibilang saya mengemis. Oh, pengemis itu sesuatu negatif kan? Tetapi saya ini bukan mengemis, tetapi menyampaikan aspirasi. Belum pernah loh ada gubernur, dan itu diungkapkan beberapa menteri ketika saya membawa bupati, wali kota ke Jakarta. Belum ada yang datang ke menteri bersama-sama seperti ini menyampaikan program, keinginan, aspirasi yang bisa ditampung oleh masyarakat. Mengapa saya lakukan itu? Karena saya mendengarkan curhat dari teman-teman bupati. Mendengarkan curhat, bukan mengeluh. Curhat bahwa APBD mereka kurang. Contoh kayak Meranti sampai 9 bulan TPP pegawainya nggak dibayar, ya kan? Lalu bagaimana mereka ingin membangun? Kita semua keterbatasan uang. Dulu, maka itu saya bilang dulu kita ini memang kaya. APBD bisa 13-14 triliun. Hari ini Pak, real APBD kita 8,2 triliun. Kalau kita mau jujur, real segitu. Apa yang menjadi komponen penurunan APBD? Dulu BI zaman saya DPR RI itu, saya Pak yang memaksakan PHR itu mengasih BI 10%. Tanyalah Menteri Pak Arifin Tasrif. Kalau enggak, saya nggak mau. Kalau enggak mau dikasih 5% ya Pak, paling tinggi. Maka itu menyumbang APBD kita setiap tahun sekitar 600 miliar. Ya, dikumpul-kumpulkan menjadilah 1,7 T karena 3 tahun baru bayar. Itu jadi meledak APBD-nya. Dan dulu ada dana bagi hasil migas yang kita penghasilnya 400.000 barel per hari. Hari ini berapa? 140. Apakah pemerintah tidak bekerja? Dari sisi PAD kita bekerja Pak. PAD asli kita apa? Pajak kendaraan bermotor dan yang lain itu tidak ada penurunan. Yang ada penurunan itu DBH, dana berhasil. Nah, sehingga tekanan finansial terhadap kondisi seperti ini belum. Karena di Riau ini 3 hal yang menyumbangkan sektor yang paling besar: sektor migas, sektor perkebunan, sektor pulp and paper. Ekonomi Riau ini real ditopang oleh 3 sektor. Real. Nah, bagaimana kita sekarang ini, saya sebagai Gubernur Riau berpikir bagaimana ini bisa ada hilirisasi. Bagaimana hilirisasi ini terjadi? Ada industri. Saya berkaca dari situ Pak. Saya lihat mau dibawa mana Riau ini. Kan saya melihat masalah-masalahnya dulu. Nah, lalu saya ingin hilirisasi ini maju. Nah, pasti. Nah, kemarin saya bikin tim percepatan kawasan industri berubah dulu. Buat narasi bahwa saya mementingkan kelompok. Itu nggak ada gajinya Pak. Kepentingan apa di sini? Ini ada investor yang mau masuk di sana, lembaganya belum terbentuk, masih dalam tataran apa namanya itu, tataran prefer. Lalu orang mau masuk, siapa yang akan membawanya, memfasilitasinya? Maka itu saya ambil cepat kemarin dari Yunan, dari Anseng yang mau datang mau melihat, tentu kita fasilitasi. Nggak ada gajinya Pak. Nah, itu yang harus kita jelaskan semua detil bahwa saya bekerja ini Pak untuk Riau, nggak ada yang lain. Saya nggak ada pretensi apa. Saya ingin jelaskan sama teman-teman semua bahwa ini faktanya.
Ada yang mempelintir, iya, saya paham, karena ada situasi politik yang tidak berpihak atau tidak senang. Oleh karena itu, saya mohon kawan-kawan juga bantu meluruskan bahwa kadang-kadang berita ini tidak sesuai. Cari faktanya, realitanya. Nah, kayak main studio, saya lihat Riopos buat main studio dijual, ya kan? Saya merasa itu tidak ada masalah. Saya menjawab pertanyaan dari Mambang Mit. Pak Mambang Mit, ini kita aset kita ini banyak, mengapa tidak dioptimalisasi, kapan perlu dijual untuk pembiayaan utang segala macamnya? Oh, saya bilang bisa, nggak ada masalah. Yang penting logika. Aset kita terutama aset ekspor main studio, contoh saya bilang berkali-kali ditawarkan, nggak ada yang laku tuh. Saya menjawab, merespon itu dalam rangka, oh ya, dijual tuh tak ada masalah kalau mau, ya kan? Kalau memang dia menjadi, saya kemarin sudah hitung berapa beban APBD kita untuk merawat semua aset main aset ekspor ya, itu 55 miliar setahun. Coba kalau kita bangunkan jalan 55 miliar itu Pak, kalau aspal, taruhlah aspal itu sekitar, kalau jalan provinsi sekitar 4-5 miliar per kilo, itu sudah 10 kilo sendiri. Nah, mengapa tata kelola seperti ini tidak pernah diperbaiki selama ini? Seandainya dalam buku APBD kita tidak lagi ada neraca tentang perawatan ini, tapi dikontrakkan dengan pihak ketiga, tentu ini kan clear, dan kita dapat juga PAD dari situ. Mengapa tidak berpikir begitu? Nah, saya ingin memulainya bagaimana tata kelola ini baik. Nah, kadang-kadang narasi yang dibangun itu sepotong-sepotong dan sepotong-sepotong, ya kan, sehingga membuat bias dia. Bagi saya apa kepentingan? Nggak ada bagi saya, biasa saja, nggak ada masalah. Tapi persepsi di masyarakat kan jadi masalah. Saya bersyukur sebenarnya banyak teman-teman yang nelfon saya, benarlah itu, benarlah ini, benarlah itu, benarlah ini, benarlah. Apa yang bisa kami bantu? Akhirnya orang tertarik, ya, tertarik, mudah-mudahan nanti. Nah, tapi saya tanya lagi, ini tanahnya clear? Ternyata tidak clear, Pak. Tanahnya itu masih milik Undri. Nah, maka itu saya kemarin bilang sama Bu Rektor, Undri, tanahnya yang sekarang ini masih milik Pemprov. Yang dibangun Undri itu masih milik Pemprov, ini milik Undri. Nah, udahlah, kita ini sesama negara, bukan guling aja. Ambil tanah kita yang lama, kita buat nanti serah terima aset, yang ini serahkan sama kita. Yang ada masalah nanti kita bereskan. Yang penting bagi saya itu adalah, saya tegaskan tidak ada kepentingan selain ingin membangun Riau.